Halo Bapak Ibu, dikasih Tuhan, anak-anak, pemuda, dewasa, dan lansia. Kali ini saya ajak semua untuk kita melihat satu tema yang menarik, yaitu Tuhan sebagai penjaga kehidupan kota. Tapi saya mau kemas dia menjadi lebih kontekstual dan aktual di Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara Trinitaria. Saya merujuk pada Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Nah, kalian tahu kan siapa sebenarnya yang membangun kota dan membentuk sebuah negara? Tentu saja bukan Tuhan. Walaupun kita mengaku bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kalau kita baca Kejadian 4 ayat 17, di situ disebutkan bahwa orang pertama yang membangun kota adalah Kain. Dan kota pertama itu dia namakan menurut nama anaknya, yaitu Henok. Nah, kota-kota atau negara-negara dibangun manusia tentu dengan tujuan untuk menunjukkan kehidupan, memajukan kehidupan bersama. Manusia baru memiliki hidup yang subur kalau mereka hidup bersama dalam satu jalinan teratur, terstruktur, dan terkendali. Dalam rangka itu, kota atau negara itu perlu memiliki dasar berupa undang-undang yang merupakan penjabaran dari sebuah ideologi atau cita-cita kehidupan bersama. Alkitab mencatat bahwa suku Yebus adalah pendiri kota Yerusalem. Yerobeam mendirikan kota Samaria. Kota Roma atau kerajaan itu dibangun oleh Romulus di sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Dan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Kota dibangun oleh manusia untuk memajukan dan menyuburkan kehidupan bersama. Dan Kota Kupang yang adalah tempat di mana kita berada, orang-orang NTT itu mulanya dibentuk oleh masyarakat suku Helong. Walaupun Allah bukan pendiri sebuah kota dalam arti politis, tetapi Allah juga ikut berkarya atau bertindak untuk membuat undang-undang, hukum, dan aturan-aturan dalam mengatur kehidupan bersama dalam kota. Dan Allah lakukan itu dengan menginspirasi para penyusun undang-undang, badan-badan legislatif. Itu terjadi karena Allah tidak ingin membiarkan kehidupan manusia dalam kota itu berlangsung tanpa kendali. Allah peduli dengan kehidupan kota, negara, dan bangsa. Dia selalu bertindak untuk menyelamatkan manusia dalam kota dari kehancuran yang lebih parah. Kita sudah bilang manusia membangun kota dengan maksud membuat kehidupan bersama menjadi subur. Tetapi ya itu dia, banyak kali terjadi kota menjadi tempat manusia baku sikut dan baku makan karena merebut kekuasaan. Manusia mengubah hutan menjadi kota supaya hidupnya lebih baik. Tetapi setelah mereka mendiami kota karena nafsu, manusia justru memberlakukan hukum rimba dalam kehidupan kota. Tentu saja untuk menjadi kaya dan terkenal. Nah, menjadi kaya dan terkenal itu sebenarnya bukan dosa. Itu memang kecenderungan dan kebutuhan. Yang salah ialah bagaimana cara menjadi kaya dan terkenal, yaitu dengan merampas kehidupan atau dengan menjelek-jelekan sesama ataupun tindakan-tindakan anarkis dan tanpa etika. Nah, Allah memang bukan pendiri kota. Tapi dalam situasi di mana hukum rimba menguasai kehidupan kota, maka Allah pasti campur tangan untuk mengatasinya. Kunjungan Allah ke kota Sodom dan Gomora, seperti yang diceritakan dalam Kejadian 18, adalah yang pertama dari rentetan cerita Alkitab tentang besarnya cinta kasih dan kepedulian Allah terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama manusia di dalam kota. Tuhan tidak membuat keputusan berdasarkan gosip atau sekedar membaca pesan WhatsApp, mendengar suara pembisik. Tapi Tuhan sendiri turun untuk mencari tahu kebenaran gosip dan desas-desus itu. Allah melakukan itu pertama kali di Sodom. Dan kejadian itu terus berulang dalam cerita Alkitab. Allah turun melihat penderitaan orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir. Allah mengutus
Yunus untuk melihat kehidupan Niniwe, supaya nanti Allah bertindak berdasarkan hasil survei lapangan. Kejadian 18 katakan Allah datang ke Sodom. Juga di Keluaran disebut Allah mengunjungi Mesir. Tapi pertama-tama bukan untuk menghukum. Kalau sebuah kota hancur, kalau negaranya jadi amburadul, penyebabnya adalah karena kemerosotan moral para pemimpinnya. Allah datang ke kota yang rusak itu untuk meminta pemimpinnya bertobat. Ini yang terjadi dalam percakapan Allah dengan Abraham ketika mengunjungi Sodom. Begitu juga pada saat Allah mengunjungi Mesir untuk mengubah perilaku Firaun. Allah tidak perlu banyak pemimpin yang baik. Kalau ada 5 saja pemimpin kota yang berperilaku moral yang terpuji, maka kehidupan kota itu akan selamat. Sayangnya, ketika kunjungan Allah ke Sodom, juga ke Mesir, Allah tidak menemukan 5 orang yang baik itu. Itu berbeda dengan Niniwe. Begitu kota yang kaos itu dalam keadaan terancam akan dihukum, raja negeri itu melakukan puasa nasional. Ada pemimpin yang baik yang mau terbuka bagi pembaruan dan perubahan, maka kota itu selamat. Sebuah kota atau negara atau organisasi, termasuk juga lembaga agama, seringkali rusak bukan karena warga negara atau anggota-anggotanya, tetapi karena ulah pemimpin-pemimpinnya. Dan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, Allah bertindak. Kejadian 18 memberikan kita sebuah pelajaran penting. Tuhan tidak merahasiakan rencananya bagi sebuah kota. Tuhan mendiskusikan rencana penyelenggaraan penyelamatan kota itu dengan sahabat-sahabat atau orang-orang yang dikasihinya. Dalam Kejadian 18, Tuhan mendiskusikan itu dengan Abraham. Allah yang berbicara dengan Abraham ternyata adalah Allah yang sama yang diwartakan, bahkan yang datang dalam diri Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat 15. Karena Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa." Jadi Allah tidak bertindak semena-mena dalam menyelenggarakan kehidupan kota. Allah berdiskusi dengan pemimpin dan manusia di dalam kota untuk bersama-sama menunjukkan penyelenggaraan ilahi agar kota menjadi kota yang sehat. Nah, Tuhan memberitahukan kepada Abraham rencananya terhadap sebuah kota. Dan apa yang terjadi di Sodom menjadi model bagi pekerjaan Allah di kota-kota lain, baik yang ada dalam Alkitab maupun masa sesudah Alkitab. Tuhan ingin menyelamatkan Mesir. Karena itu Tuhan bicara dengan Musa, datang kepada Firaun untuk memperingati dia dan menteri-menterinya berubah atau bertobat. Kitab Yunus menggambarkan dengan sangat indah bagaimana sebuah kota yang berada di ambang kehancuran diselamatkan oleh Tuhan. Karena rakyat dan pemimpinnya mau bertobat dan berjanji untuk meninggalkan hukum rimba serta menata kehidupan bersama secara setara dan berkeadilan. Di kitab Ester kita menemukan cerita yang sebaliknya. Pemimpin kota yang tidak mau bertobat mendapatkan hukuman dan kebinasaan. Sementara pemimpin yang taat pada kehendak Allah menyelamatkan negeri dari kehancuran. Nah, Allah memperhatikan kehidupan kota dan bertindak menyelamatkan. Itulah yang Alkitab tunjukkan. Dan Alkitab bersaksi tentang Allah yang oleh gereja disebut Tritunggal. Allah Tritunggal peduli dengan kehidupan bersama di kota. Kota sebagai ruang hidup bersama dari berbagai elemen, kemajemukan budaya, pluralitas agama, perlu dibangun dalam semangat kesetaraan dan menjauhkan jiwa atau semangat diskriminatif. Allah Tritunggal memberikan dirinya sendiri sebagai model bagi menata kehidupan bersama yang subur antara elemen yang majemuk dalam kehidupan kota.
Relasi antara pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam realitas Tritunggal menjadi cetak biru yang berguna untuk merawat kesetaraan dan menguatkan kemajemukan dalam kehidupan bersama di kota. Kota atau negara yang menolak pola kehidupan Tritunggal berada di dalam kehancuran. Dan itu yang terjadi di Sodom. Ketika Allah dalam malaikat tiba di Sodom dan mengajak beberapa orang baik dalam Sodom untuk bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh Lot, orang-orang itu menolak. Kota atau negara yang tidak ingin hidup dalam jiwa yang ditunjukkan Allah menata kemajemukan, yaitu jiwa Trinitas. Negara seperti itu berada dalam ambang kehancuran dan karena itu perlu ditolong. Dalam Kejadian 18, Allah turun langsung untuk melakukan survei. Kalau di kota yang jahat itu Tuhan menemukan cukup 5 orang saja yang percaya, kota itu sekali-kali tidak akan dihukum Allah. Tapi amatlah disayangkan, Sodom dan Gomora semua pemimpinnya anti kesetaraan dan musuh kemajemukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, dewasa, lansia, dan anak-anak kekasih Kristus. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Momen di mana bangsa Indonesia merenungkan kembali keberadaannya sebagai satu bangsa. Di tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan berdirinya sebuah negara atau sebuah bangsa dengan Soekarno dan Hatta sebagai peletak dasarnya. Walaupun dua proklamator RI ini bukan orang Kristen, tetapi visi mereka tentang Republik Indonesia sangat bercorak Trinitarian. Kita membangun Indonesia, begitu kata Soekarno, bukan satu untuk semua atau semua untuk satu, tetapi semua untuk semua. Tidak boleh ada satupun kelompok di Indonesia yang merasa disepelekan atau ditindas. Inilah gagasan Trinitarian. Allah Tritunggal memang bukan pendiri NKRI secara politis, tetapi dia memberi jiwa Trinitarian dalam hati dan semangat para proklamator Indonesia untuk mendirikan sebuah negara yang adil, setara, dan berlaku sama terhadap kemajemukan yang membentuk Indonesia. Indonesia akan beda dengan yang sekarang kalau saja jiwa Trinitarian ini tidak menjadi pondasinya. Andai kata saja rumusan Pancasila yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah versi yang dibuat oleh panitia yang menghasilkan Piagam Jakarta, orang Kristen Indonesia tentulah akan mengalami nasib miris. Jangankan menjadi Kristen, beribadah saja akan dipersalahkan. Ini jadi Indonesia dengan Pancasila yang memperjuangkan kesejahteraan adalah sebuah keajaiban. NKRI itu keajaiban. Karena dia bukan negara untuk satu golongan, tetapi negara milik semua kelompok. Dan Tuhan bekerja secara ajaib untuk membuat Indonesia menjadi negara yang non-diskriminatif. Seorang Laksamana Jepang, Laksamana Maeda, bertemu Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus sore 1945 untuk menyampaikan pesan keberatan dari perwakilan bagian timur Indonesia untuk tidak mempertahankan 7 kata sila pertama dalam Piagam Jakarta masuk dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dan Hatta meneruskan pesan itu kepada Soekarno. Dan di tanggal 18 Agustus 45, saat sidang penetapan undang-undang dasar, 7 kata itu gugur dari sila pertama Pancasila. Itu yang saya sebut keajaiban NKRI. Dan ini yang harus kita syukuri dan terus jaga. Kita lihat Allah kembali bertindak menyelenggarakan kehidupan kota ketika Indonesia akan diproklamasikan. Seperti tindakan Allah dalam pembentukan kota-kota dalam Perjanjian Lama. Indonesia memang tidak didirikan langsung oleh Allah, tetapi Allah ikut campur agar Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang setara, berdiri di atas semua golongan dan non-diskriminatif. Agustus adalah bulan yang perlu dipakai secara khusus untuk berdoa bagi keselamatan Indonesia. Doa bukan sekedar lipat tangan dan tutup mata,
Doa artinya meminta kekuatan untuk mulai bekerja, merawat apa yang didoakan, yaitu merawat Indonesia yang setara. Nah, tahun 2024 melalui pemilu presiden dan legislatif, itu merupakan saat orang Kristen merawat Indonesia. Kita perlu memilih pemimpin dan wakil rakyat dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia harus tetap menjadi negara Pancasila. Orang-orang yang kita pilih untuk memimpin Indonesia haruslah mencintai kesetaraan. Presidennya perlu adalah orang yang tidak memiliki rekam jejak diskriminatif atau banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Anggota legislatifnya bukan preman APBN dan wakil kelompok sektarian. Karena itu, dengan keyakinan bahwa Allah ikut melindungi kota dan bekerja untuk keselamatan kota dari berbagai ancaman dan bahaya, mari sebagai bangsa Indonesia dan orang Kristen kita menuju pemilu 2024 untuk menjadi pemilih-pemilih yang cerdas demi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa trinitarian. Selamat mempersiapkan diri memasuki hari Minggu.